bahwa dari proses yang sudah aku lalui untuk memperjuangkan keadilan buat anak, akhirnya hari ini walaupun dengan sabar ya istilahnya, mudah-mudahan saya percaya gitu Tuhan pasti akan memberikan pertolongan gitu, istilahnya semua ini akan. Bang, untuk hari ini agendanya seperti apa sih Bang ke Kejaksaan Agung? Baik, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kami datang ke Kejaksaan Agung, khususnya ke Jamwas, dengan adanya panggilan dari Kejagung kepada klien kami, Ibu Yuyun, guna untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum jaksa yang bertugas di Tangerang Kota. Adapun beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamwas, yang paling utama antara lain adalah terkait adanya permintaan uang sebesar 1 miliar dari oknum jaksa ini kepada klien kami, Ibu Yuyun. Kemudian pertanyaan utamanya lagi adalah terkait oknum jaksa tersebut menuduh kepada klien kami, yaitu adanya dugaan penganiayaan. Dan semua pertanyaan itu telah dijawab oleh klien kami, Ibu Yuyun. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Jamwas itu sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan juga ada data dan bukti-bukti yang sudah kami berikan kepada pihak Jamwas. Kemudian pada kesempatan ini perlu juga kami berterima kasih dan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung, terutama Pak Jaksa Agung yang telah merespon dengan baik. Terbukti hari ini kami dipanggil untuk diminta keterangan atau klarifikasi terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang atau etik yang dilakukan oleh oknum jaksa. Dan terutama kami tadi bertemu dengan Bapak Bayu Adinugroho ya, yang ada di Inspektorat 5 ya. Beliau cukup respon dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Yuyun, apa yang menjadi keluhan-keluhan dari Ibu Yuyun, terutama masalah adanya ketidakadilan terkait perkara yang dialami oleh anak daripada klien kami, Ibu Yuyun. Demikian rekan-rekan. Bang, izin untuk hari ini sendiri tadi berapa pertanyaan mungkin yang disampaikan atau mungkin yang diarahkan ke Kak Yuyun yang dilakukan oleh Jamwas, berapa pertanyaan? Baik. Pertanyaan yang disampaikan oleh klien kami Mbak Yuyun ada sekitar 9 pertanyaan. Tapi yang saya bilang tadi, pertanyaan yang paling utama bagi kami adalah 2 poin tadi, yaitu terkait adanya permintaan uang 1M, yaitu untuk dengan dalil sebagai jaminan menurut oknum jaksa ini. Dan yang kedua adalah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh klien kami terhadap oknum jaksa tersebut. Kira-kira demikian. Mungkin Mbak Yuyun perjuangannya sudah sampai sejauh mana sih untuk akhirnya bisa cepat selesai gimana nih? Perjuangannya ya, terima kasih untuk Bang Maksi juga, Bang Teddy, sama Bang Niko terutama. Aku terima kasih banget sampai akhirnya saya bisa melaporkan oknum jaksa, kemudian melaporkan juga si pelapor, kemudian juga tinggal di
tinggal propam ya Bang ya, kita mungkin mau ke Mabes nih ya, sama ke KY ya Bang ya itu. Ya. Dan juga pelapor pun ini pun juga kami masih menunggu nih kapan saya akan dimintai keterangan juga kan gitu terkait laporan saya melaporkan si pelapor yang justru si pelaku ini adalah pelaku gitu, malah justru anak saya ini adalah korban sebenarnya gitu. Jadi saya bersyukur alhamdulillah hari ini diterima baik dengan Kejaksaan Agung ya, dengan Bapak Bayu juga baik. Akhirnya saya bisa mengeluarkan semua apa yang saya alami. Beliau juga memberi ruang kesempatan gitu, apa saja Mbak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum jaksa kami gitu ya. Jadi rasanya saya lega gitu hari ini dari laporan saya kemarin tanggal 9 Agustus ya Bang ya. Hari ini saya baru dimintai keterangan dan nanti hari Senin atau Selasa mungkin jaksa tersebut akan dipanggil gitu. Jadi di situ terkait permintaan 1 miliar dari oknum jaksa tersebut sangat besar menurut saya itu kan, dengan dalil apapun sudah ada permintaan secara langsung terkait uang 1 miliar itu, dengan dalil apapun itu tidak wajar, tidak normal gitu istilahnya bagi kami, apalagi rakyat kecil hari gini, mungkin pengusaha yang baru bangkit dari COVID pun juga dengan nilai 1 miliar, apa tujuannya, itu satu. Dan yang kedua mengenai tuntutan dari 2 terdakwa itu kan rendah, 7 bulan, diputus 3 bulan dan saat ini bebas. Tetapi anak saya dituntut 1,6 tahun, kemudian diputus 1 tahun, dibanding oleh jaksanya hingga naik 1,6 tahun, terus saat ini dikasasi. Itu kan udah ada ketidakadilan gitu. Apa tujuan mereka gitu kan? Nah kemudian oknum tersebut juga pernah meminta pertanyaan dari si pelapor perempuan ini, dari 3 terdakwa ini mana yang mau dimajukan ke pengadilan? Itu kan lucu gitu kan? Rasanya nggak wajar, ini ada apa gitu kan? Itu yang saya tuangkan semua. Kemudian adanya perkara ini di-split menjadi 2 perkara gitu kan, karena yang 2 ini memberikan apa yang diminta oleh jaksa, sedangkan saya tidak. Jadi di sini ada ketidakadilan, ada satu yang dikorbankan yaitu anak saya. Itu yang saya semua utarakan semua gitu. Dan saya juga minta kepada pihak dari penyidik tadi dari kejaksaan, saya juga minta bahwa saya juga melihat ada berita jaksa anak ini memang sudah kebiasaan diduga menerima gratifikasi dan juga sering memberi keterangan palsu. Jadi ibarat dengan menghalalkan segala cara dia mengemas untuk supaya terjerat gitu. Nah ini juga yang dialami oleh anak saya. Makanya ini pun saya tuangkan juga semua di Jamwas tadi, semua unek-unek saya, semua apa yang saya alami pada saat di persidangan maupun pada saat di kejaksaan ada permintaan uang tersebut, saya tuangkan semuanya kepada Bapak penyidik dan alhamdulillah diterima dengan baik dan semuanya sedetail-detailnya apa yang saya alami bukan dongeng, inilah yang saya alami. Saya berharap supaya nanti bisa di oknum jaksa tersebut ini bisa ada tindakan dari pihak Kejaksaan Agung, itu aja. Dan berharap supaya anak saya juga dalam hal ini bisa dibebaskan statusnya dan juga dipulihkan nama baiknya. Mungkin ada bukti tambahan ketika Bayu yang menjadi saksi tadi, ada bukti tambahan yang dilakukan. Oke, untuk bukti-bukti sebelumnya memang di tanggal 9 kami sudah membuat pelaporan dan kemudian dilampirkan dengan bukti-bukti. Dan tadi memang ada bukti-bukti yang tambahan yang sudah kami serahkan kepada pihak Jamwas, dalam ini Pak Bayu Adi Nugro ya. Iya, betul. Dan perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini kan terkait masalah anak, perkara anak. Di dalam perkara anak ini ada yang namanya undang-undang sistem peradilan anak. Jadi memang dalam hal perlakuan penyidik ataupun JPU terhadap anak itu treatmentnya berbeda dengan orang dewasa. Nah, ini yang kami sampaikan kepada pihak Jamwas dalam Kejagung bahwa ada ketidaksesuaian dengan undang-undang tentang anak yang diberlakukan, yaitu yang mereka melakukan penangkapan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang peradilan anak. Nah, ini semua sudah kita sampaikan kepada pihak Jamwas dan memang
pada kenyataannya pihak Jamwas dalam ini Pak Bayu sangat-sangat merespon baik dan memberikan kesempatan seluas-luas kepada Mbak Yuyun untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Dan ini memang inilah salah satu kami melihat poin positif terhadap Kejaksaan Agung yang memberikan kesempatan terbuka kepada Mbak Yuyun selaku masyarakat kecil yang notabene sempat mau dijadikan objek lah untuk kami tidak bicara soal instansi atau lembaga, tapi ini bicara oknum jaksa, personality, bukan secara kelembagaan atau instansi. Itu yang kami lakukan keberatan. Makanya ya sekali lagi kami pihak Pak Yuyun selaku kuasa hukum sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung, terutama Bapak Jaksa Agung yang kami hormati. Demikian. Kondisi anak sendiri saya seperti apa gitu, tapi sudah menanyakan ke sini. Ini prosesnya sudah sejauh mana atau Bayu juga masih tahu prosesnya? Iya, anak saya saat ini sudah agak apa ya, mau saya ya agak lega lah ya istilahnya bahwa dari proses yang sudah aku lalui untuk memperjuangkan keadilan buat anak, akhirnya hari ini walaupun dengan sabar ya istilahnya, mudah-mudahan saya percaya gitu Tuhan pasti akan memberikan pertolongan gitu, istilahnya semua ini akan diproses gitu loh gitu. Jadi anak juga udah rada lega sih Mas itu gitu. Cuma ya memang masih belum, karena kan ini kan dia masih dalam status walaupun tidak ditahan, tetapi kan masih dalam status belum diperbaikin lah istilahnya nama baik dia. Di sekolahan juga masih ada beberapa anak yang membuli gitu, karena yang mereka nggak tahu permasalahannya apa gitu. Apalagi dia sekarang kelas 3 yang menghadapi ujian, jadi otomatis saya pun selain mensupport diri saya sendiri, saya juga mensupport anak saya ya. Saya bikin seneng aja lah, ajak jalan apalah kalau pas lagi weekend gitu sih. Nanti sempat ada dia lah secara psikis pun juga, artinya anak saya bukan hanya dikriminalisasi di oknum Polres Bandara Suta ya, tetapi di pihak oknum kejaksaan. Jadi bagaimana rasanya anak di bawah umur dan dia tidak melakukan apa yang disangkakan, tapi sudah diduga disetting dan harus mengikuti apa yang mereka arahkan, karena kita tidak menuruti apa yang mereka mau gitu itu sih. Jadi ya saya juga mau support juga sama teman-teman juga, semua media lah mau dikawal kasus ini gitu, karena ini bukan hanya gambaran mungkin saya alami, tapi mungkin masyarakat luas juga pernah mengalami hal ini. Dan saya juga berharap kepada instansi kejaksaan, saya harap agar kami sebagai rakyat kecil juga bisa mempercayai instansi juga kembali gitu. Jadi saya mohon jangan memasang badan kepada oknum jaksa yang istilahnya benar-benar dia sudah terbukti bersalah dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Jadi jangan menutup mata lah, walaupun itu hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu sudah dilakukan dan itu sudah diutarakan gitu. Jadi saya mohon benar-benar keadilan aja di sini gitu, nanti dari pihak kejaksaan. Tapi kalau untuk jaksa ini belum ada koordinasi, dan berarti belum pernah meneror atau menelpon Kak Yuyun sendiri? Belum sih gitu. Belum ada. Kalau ada yang neror ya saya laporkan lagi, saya lapornya ke media duluan. Jadi itu aja sih. Tapi sudah mendatangkan Kejaksaan Tangerang untuk menemui seorang jaksa ini kan? Mereka sudah dari Kejagung ya Bang, dari Kejagung sudah memanggil Kadari. Sampaikan Bang, izin begini, dari pihak Jamwas sendiri tadi melalui Pak Bayu di Nugroho sudah menyampaikan bahwa dari pihak ada kemungkinan untuk dipertemukan dengan Bayu dengan oknum jaksa ini mungkin? Sementara yang disampaikan memang akan dipanggil secara terpisah dulu. Terpisah, mungkin bisa saja satu saat kalau memang pun dari pihak Kejaksaan Agung akan minta seperti itu, kami ikut saja. Justru dengan nanti pertemuan ya kami akan sampaikan, Bayu akan sampaikan apa sebenarnya terjadi, apa yang dialami oleh Bayu. Makanya Bayu tadi menyampaikan apa yang dialami, apa yang diketahui, kan begitu. Itulah yang dialami atau yang diketahui oleh Bayu. Tapi Bayu sendiri sudah mengasih, dalam tanda kutip sudah menyebar foto jaksa ini. Tapi sebelumnya sudah ketemu nggak sih jaksa ini? Ketemu. Sudah masuk untuk foto itu untuk dipublish. Tapi emang sebenarnya oknum ini yang benar-benar. Iya, karena waktu persidangan
dengan JPU ini, kasus anak tuh dengan JPU ini gitu. Bagaimana di persidangan anak saya ditekan, diintimidasi, tidak boleh memberikan pembelaan, dalam artian di sini adalah anak saya sebagai korban kan, tetapi JPU anak ini membela si pelapor yang justru sebenarnya adalah pelaku utama. Dan kenapa? Tanda kutip saya bertanya, kenapa kami tidak boleh membuka kelakuan dari si perempuan ini, si pelapor, si pelaku utama ini, kan gitu. Ada apa? Itu yang akhirnya saya histeris kan waktu itu, dan akhirnya saya berteriak bahwa agar didengar oleh hakim gitu, bahwa jaksa Anna Hertati ini adalah meminta uang 1 miliar kepada saya, dan semuanya sudah diduga dari oknum kepolisian maupun kejaksaan sudah saat itu bersekongkol, diduga bersekongkol. Itu sih, jadi istilahnya memang betul jaksanya ini, karena saya berhadapan dengan dia. Gitu. Ditelepon melalui nomor telepon dia, ada buktinya. Apa? Iya, ada. Ada chatting. Ada chatnya udah saya berikan juga, dan juga dari orang yang diduga orang itu bersekongkol dengan jaksa ini pun ada juga pengancamannya sebut gitu. Oke. Jadi begini, memang di dalam ketika ada perkara seperti ini kan pidana. Kemudian ada namanya permohonan penangguhan penahanan. Itu memang hak setiap tersangka terdakwa. Tapi jaminan itu kan tadi berupa uang ataupun barang ataupun orang. Makanya pas diminta 1 miliar ini sebagai jaminan, it's okay. Cuman jumlahnya ini kan 1 miliar. Ini yang sangat masuk akal. Memang beberapa waktu lalu di media disampaikan oleh pihak yang mewakili kejaksaan juga. Betul. Yang diminta itu adalah untuk jaminan, uang jaminan, tetapi angkanya itu yang kami keberatan 1 miliar. Kalau mungkin angka kecil bisa saja, kami bisa usahakan. Tapi ini kan 1 miliar, ya rekan-rekan bisa membayangkan lah. Orang Mbak Yuyun, orang kaya aja 1 miliar, gini aja 1 miliar, mikir juga seribu kali. Nah ini yang menjadi keberatan dari klien. Jadi dengan kasus korupsi Pak ya? Nah itu beda. Kalau kasus korupsi ketahuan duitnya kan, nggak kira-kira. Tapi ini kan kasusnya berbeda. Apalagi ini kan anak ya Bang. Kasus anak. Anak di bawah umur, Ya. kemudian status anak tidak diperlakukan selayaknya anak. Kemudian ini kan undang-undang ITE yang anak-anak juga nggak tahu kadang-kadang apa sih undang-undang ITE, apa ininya gitu kan. Nah terus kenakalan anak-anak menurut jaksa penuntut umum sendiri loh. Tapi kenapa istilahnya ada permintaan yang segitu besarnya 1 miliar loh. Itu sih yang menurut aku, dengan dalil apapun, mau dia berkelak dengan ini jaminan atau apapun, menurut saya mohon kepada Kejaksaan Agung, ini adalah sudah diutarakan permintaan 1 miliar itu sesuatu yang tidak apa tujuannya. Langkah selanjutnya mungkin apa Bang? Langkah selanjutnya kami akan menunggu akan hasil daripada tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Jamwas dalam hal ini untuk memanggil oknum jaksa ini. Makanya sekali lagi kami tetap hari ini kami apresiasi kepada pihak kejaksaan. Demikian. Oke. Terima kasih Mbak Yuyun. Sama satu lagi dong yang itu biar supaya Poldanya bisa memanggil perempuan ini gitu. Boleh ya? Oh iya, boleh Bang. Belum nyalain. Ini aduh pantesan gerabah sampai nggak konsen tau nggak? Yang mana lagi? Ini Bang supaya dipanggil si perempuan laporan gitu. Si Polda itu nggak apa-apa. Udah sebulan. Nanti nih kita ada itu kita tetap suruh ke ini. Polda aja. Jadi laporan kita yang di Polda. Nggak lama aja itu. Ya, lanjut. Lanjut ah. Nanti ya. Laporan kita yang di Polda itu Bang. Update. Ya update itu. Mana sih itunya laporan? Baru nyala. Dua atau berapa? Aduh dari tadi.